101,1 Radio Smart FM Makassar. Halo, selamat pagi Smart Listener, apa kabar Anda pagi hari ini ya? Semoga Anda juga semangat untuk mengerjakan segala tugas-tugas Anda di hari ini, tepatnya di Kamis 22 Februari 2024. Ya, dan Smart Listener, kasus bullying atau perundungan kembali terjadi di salah satu sekolah swasta di Tangerang, Smart Listener. Dan tentu ini membuat gegar publik dan sosial media. Dan buntut dari kasus perundungan ini itu membuat beberapa siswa yang terlibat perundungan ini itu dikeluarkan dari sekolah ataupun di drop out ya. Dan kasus bully kembali terjadi. Ini tentu membuat kita miris ya mendengarnya, melihatnya ya, Smart Listener. Dan sebenarnya apa sih yang terjadi? Kenapa kasus bully ini sangat marak terjadi di sekolah-sekolah, Smart Listeners? Dan kita akan ngobrol ya mengenai hal ini bersama dengan tamu spesial saya yang saat ini sudah hadir di studio. Kita bersama dengan Ibu Aci Sulaiman, SSTP MSI. Beliau merupakan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi untuk Smart Listener dimanapun berada. Bagaimana kabar Tak? Alhamdulillah baik dan sehat walafiat. Ya, pastinya nih ya di tengah banyaknya kesibukan hari ini ya Bu Aci ya. Terima kasih sudah hadir di studio Ibu ya. Iya, ini kayaknya di studio yang baru ini saya pertama kalinya lagi ya datang ke sini. Sebelumnya kan di studio yang lama. Ternyata suasananya ya cukup hangat dan menggembirakan buat saya. Apalagi juga sama gitu ya, kontras Ibu ya, warna kudungnya dan iya, saya jadinya melihat kok warna kudung saya sama ini sama warna gitu ya? ruangan. Itu adalah warna 2024 Ibu. Berarti saya sehati dengan ruangan ini. Ini yang pertama dan selanjutnya akan datang lagi Bu ya. Iya, insya Allah datang Harapannya lagi. seperti Iya, itu ya. Iya, saya juga Oke. senang diundang sama Smart FM. Artinya kita bisa menyuarakan ya hal-hal yang penting dan update terkait dengan perempuan dan anak saat ini. Iya, dan Smart Listener dan Ibu Aci, kita live ya di 101,1 dari Smart FM Makassar dan juga di channel YouTube Smart FM Makassar. Jadi Smart Listener yang juga ingin berinteraksi bersama kami di pagi ini, kita mengangkat mengenai bullying di sekolah ini, membangun kesadaran dan tindakan bersama ya. Kita langsung aja nih untuk Anda juga yang ingin berinteraksi untuk di live chat ya di channel YouTube Smart FM Makassar, kita juga menantikan ya. Baik, Ibu Aci, kalau kita berbicara mengenai bullying ini ya, itu biasanya sih ya untuk kalau di sekolah nih ya, kalau dilihat nih ya, anak-anak itu menganggapnya kadang seperti gurauan gitu ya, Iya. karena istilahnya baku ganggu ya bersama Iya. temannya. Terus biasanya kalau ada juga nih anak-anak yang sabar begitu kan, terus dibilang-bilangi terus sama temennya, tapi akhirnya kalau terus dibilangi seperti itu, yang tadinya sabar ini langsung naik juga ininya ya. Iya. Kesabarannya itu sudah cukup begitu, dan tunggulah saya dipanjingku loh. Seperti itu kan akhirnya. Jadi Iya. anak-anak kebanyakan menganggap bahwa itu adalah hal yang biasa, hal yang lumrah. Padahal itu bukan hal yang biasa ya, karena memang sifatnya sudah menyakiti, Iya. membuat perasaan tidak menyenangkan buat orang lain. Apalagi memang kalau kita lihat bully ini memang ada di mana-mana ya, karena menganggap bahwa itu gurauan. Bermula dari gurauan, akhirnya candaan ya, akhirnya berujung kepada kekerasan. Ini yang banyak terjadi, apalagi sudah melibatkan antar kelompok. Kalau kita lihat beberapa kasus yang tadi Mbak Mirsa sampaikan, kasus yang melibatkan salah satu anak artis ya, di kota lain. Iya. Ini juga kita lihat bahwa kasus tersebut ternyata melibatkan geng-geng, untuk masuk dan direkrut di dalam geng tersebut harus ada yang namanya perpeloncoan. Ya, dia harus diuji dulu, diuji mental. Tapi ujian itu kalau menurut saya sudah bersifat hal yang negatif ya, karena sudah berbau kekerasan. Ada kekerasan verbal di dalamnya, ada kekerasan fisik dan non fisik. Katanya untuk ujian sebelum masuk resmi menjadi anggota geng tersebut, iya. Dan itu kalau saya adalah hal yang keliru ya, karena
kalau di dalam kelompok-kelompok tertentu untuk merekrut itu kan ada proses rekrutan yang lebih positif. Misalkan misalkan untuk masuk di kelompok-kelompok tertentu itu memang sudah harus ada perekrutan tapi model hal yang positif. Misalkan ada ujian untuk melihat bagaimana daya kreativitas dari seorang anak, misalkan dia bisa menyanyi kah, dia bisa puisi kah. Jadi banyak hal-hal yang positif. Nah, kalau kita lihat yang melibatkan anak artis tersebut, ini kan sudah mengarah kepada kekerasan, diikat tangannya, terus dipukulin, terus untuk mengadu kekuatan mental dan kekuatan fisik, itu kan hal yang keliru buat anak-anak. Larinya ke kriminal ya jadinya Ibu ya. Kalau Iya, seperti itu sudah ya. pasti karena kan sudah melakukan hal yang tidak menyenangkan dan menyakiti perasaan baik secara fisik dan non fisik. Jadi kita mesti menggarisbawahi bahwa ada perasaan yang tidak menyenangkan dan menyakiti baik secara fisik maupun non fisik. Dan katanya nih Bu ya, pada saat terjadi kasus yang di salah satu sekolah itu, untuk dari siswa-siswa lain yang hadir di situ katanya tidak ada yang bisa melerai begitu ya. Waduh. Iya, jadi memang kayak semacam sudah ada pemberitahuan ya bahwa ini model ujian yang harus dia jalani dari tahap 1 ke tahap kedua. Akhirnya pada saat mereka tersakiti, geng-geng yang lain itu, yang kelompok yang lain malahan ada yang mensyuting. Jadi sudah tidak punya sense, tidak punya empati ketika orang tersakiti. Ini juga fenomena. Fenomena yang kita mesti lihat bahwa sudah harus ada sense, sudah harus ada kepedulian perasaan ya. kepedulian. Dan kalau nggak salah, kalau kita lihat beritanya juga itu tidak terjadi sebenarnya di sekolah ya. Hanya memang anak-anak yang terlibat di dalamnya adalah anak yang di dalam satu sekolah. Kejadiannya itu di luar sekolah. Jadi memang lingkungan di sekitar sekolah pun juga ikut berpengaruh. Harusnya juga masyarakat juga, kalau misalkan kita mau ya keterlibatan masyarakat di dalamnya untuk lebih peduli terhadap hal-hal yang kalau kita lihat anak-anak kumpul-kumpul, dia tidak bikin situ kah apa, bully kah atau kekerasan kah, atau karena memang kalau kita lihat indikasinya bully bermula dari ejek-ejekan. Biasanya kan itu Bu, body shaming ya. Benar. Kau gendut atau apa gitu. Kau kan. karibo sini kau dulu, kau lotong. Awalnya seperti itu ya Bu. Oke. Nah, Ibu, kalau kita lihat ya, biasanya kan ini kalau terjadi di sekolah gitu ya, kalau misalnya terjadi di sekolah gitu kan. Nah, yang sebenarnya ya kalau kita lihat lagi ya untuk sekolah, misalnya untuk sekolah negeri ataupun sekolah swasta. Nah, kalau umpamanya untuk kasus bullying ini misalnya nih ya, ini terjadi di sekolah swasta gitu ya. Tapi kita kan pastinya kalau anak kita ada di sekolah swasta, pasti kita itu di luar ya dari harapan kita. Misalnya kan kalau di sekolah swasta itu kan misalnya itu sangat ketat gitu kan, disiplin gitu kan. Kok bisa gitu ya? Bisa terjadi hal-hal seperti itu Ibu? Kalau saya melihatnya adalah semua sekolah sama ya. Semua sekolah sama dalam hal ini, baik sekolah swasta, sekolah negeri. Yang pasti bahwa sekolah itu sudah harus berperspektif untuk melakukan perlindungan. Karena memang di dalam undang-undang TPKS, bukan undang-undang TPKS ya, undang-undang perlindungan anak, bahwa sekolah ikut mendukung untuk melakukan perlindungan pada anak. Jadi pasal ini harus digarisbawahi bahwa yang harus melakukan perlindungan itu adalah pihak sekolah. Jadi dalam hal ini memang perspektif terhadap sudut pandang anak itu sudah harus dimiliki oleh sekolah. Jadi sudah harus adalah bahwa guru adalah sebagai suri teladan untuk anak-anak yang di sekolah. Itu sudah jelas di dalam undang-undang perlindungan anak ya. Dan memang saat ini kita lagi mendorong sekolah ramah anak. Salah satu tujuan dari sekolah ramah anak adalah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk anak. Digarisbawahi dulu ya, aman dan nyaman dulu. Aman dan nyaman ya. Itu gimana Ibu konsepnya ya dari DP3A? Konsep aman dan nyaman itu salah satu poinnya adalah
bahwa sekolah sudah harus berperspektif anak dan guru harus menjadi suri teladan yang baik untuk anak. Ada juga indikator yang lainnya, salah satunya adalah bagaimana sudah harus ada SOP, standar operasional prosedur, termasuk di dalamnya adalah keinginan anak untuk melakukan hal yang positif. Jadi semua itu adalah berdasarkan keinginan anak. Ya, dan sekolah tinggal melihat bahwa oh ini anak kemampuannya seperti ini, mesti diarahkan ke hal yang positif. Jadi dari awal memang tidak hanya sekolah yang harus berperan serta, di sini juga dilibatkan juga orang tua. Jadi selaku orang tua jangan pernah ini deh merasa kayak hal yang tidak menyenangkan ketika dipanggil ke sekolah. Iya. Karena biasanya kenapa Ibu? Karena biasanya yang bermasalah ada yang bermasalah kan. Sebelum dia dipanggil masih berupa surat, padahal hal yang positif ya. Orang tuanya sudah mindsetnya sudah berpikir kayak begini. Ih, dipanggil Kak lagi di sekolah, apa kok bikin ini? Iya, padahal kodong anaknya berprestasi dalam hal ini, tapi jadi, orang tuanya sudah negatif duluan Ibu ya. Tapi sebenarnya kalau ini ya ada bagusnya juga sih Bu ya, karena bukan hanya pada saat ada penaikan kelas gitu kan, ataupun ada masalah dipanggil ke sekolah ya, tapi memang ada komunikasi antara guru dan juga orang tua gitu kan. Ya, jadi memang harus kita melihat bahwa sekolah sudah harus menciptakan lingkungan yang kondusif ya, sudah harus ada keterikatan antara orang tua, guru dan anak murid, sehingga kalau ada masalah di sekolah tidak hanya diselesaikan oleh pihak sekolah, tapi ada keterlibatan orang tua, karena kita mau juga di sekolah ramah anak itu memang konsekuensi logis yang ada. Jadi bukan hukuman. Ini dulu yang mesti digarisbawahi, bahwa tidak boleh melakukan hukuman, yang ada konsekuensi logis. Gimana itu Bu? Konsekuensi logis. Misalkan anak melakukan hal yang dia misalkan dalam satu ruangan ya, anak SD nih, terus tanpa dia sadarin itu air minumnya tumpah ke lantai, dan kemungkinan besar kalau ada yang lewat di situ bisa jadi dia akan terpleset atau jatuh. Biasanya kan kita selalu mengatakan jangan, diubah kalimatnya ke kalimat positif. Gimana Ibu? Jadi misalkan kayak begini ya, air minumnya tumpah. Nah, air minumnya tumpah, bisa ambil kain pelnya. Jadi dalam hal ini, dia tahu, itu kesalahan saya sampai saya yang disuruh. Iya. Jadi dia tahu. Jadi kesalahan apapun yang dia perbuat, dia tahu bahwa dia merasa bersalah. Sehingga ada rasa bahwa saya yang bersalah, berarti saya yang harus menyelesaikan persoalan yang saya buat. Misalkan saya menumpahkan air minum ya, jadi otomatis dia yang harus membersihkan di situ secara tidak langsung. Jadi bukan kalimatnya kamu tuh tumpah-tumpah air minum. Kenapa? Saya nggak mau tahu kenapa kayak secara tidak langsung itu juga mengajarkan kepada hal yang positif kepada anak. Pertama adalah rasa tanggung jawab. Dia yang menumpahkan air minum. Kalau gitu saya dong yang harus bertanggung jawab memberesinnya, membersihkan itu lantai, supaya kalau teman-teman saya lewat tidak jatuh, tidak terpeleset ya. Oke Bu, kita kembali lagi ya. Jadi itu ada hal-hal lain yang memang dilakukan oleh Dinas DP3A Kota Makassar ya, khususnya untuk pelindungan anak dan juga perempuan ini. Dan Bu, misalnya nih ya, kalau seumpamanya ada kasus bully ya terjadi di sekolah misalnya Bu. Nah, sejauh ini peran dari DP3A Kota Makassar itu bagaimana Ibu? Iya. Terkait untuk kasus bully di pemberdayaan perempuan itu kami punya 2 bidang yang khusus untuk terkait dengan anak. 1 pemenuhan hak anaknya, 2 perlindungan khusus anak. Itu turut berperan serta untuk salah satunya adalah melakukan edukasi dan informasi, termasuk sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan kekerasan yang terjadi. Termasuk di dalamnya adalah kampanye untuk stop kekerasan, karena bully ini adalah bagian dari kekerasan. Yang kedua, kami punya layanan di UPTD PPA, Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang memang melakukan layanan-layanan terkait dengan kekerasan. Jadi bagi Bapak Ibu tidak hanya kekerasan yang bersifat fisik maupun non fisik,
fisik ya, silahkan datang melapor, termasuk di dalamnya adalah kekerasan seksual, maka kami ada layanan pendampingan awal. Jadi ada layanan pendampingan, ada layanan psikolog, ya itu sudah jelas, ada layanan rumah aman juga, ada layanan bantuan hukum juga. Jadi kami punya tim advokat yang akan membantu permasalahan. Jadi ya, mesti dilihat dulu dari hasil asesmen awal dulu. Ya. Tapi kalau semuanya di 2023-2024 ini sebenarnya kasus-kasus apa aja sih Bu yang paling banyak masuk untuk pelaporannya di DP3A Bu? Iya, untuk ini masih di triwulan pertama ya. Di triwulan pertama ini di bulan November kami kurang lebih sudah ada 70 kasus. Jadi kalau mau diasumsikan bahwa hampir tiap hari terjadi kasus ya. Dan kalau kita lihat jenis kekerasan yang masuk, paling mendominasi tetap menjadi kekerasan seksual. Kenapa kekerasan seksual ini marak terjadi? Ini juga yang harus kami sampaikan bahwa ini harusnya sudah menjadi alarm, menjadi pengingat bahwa begitu banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di sekitar kita, sehingga kita harus ngeh gitu, kita harus waspada. Upaya-upaya pencegahan apa sih yang harus dilakukan oleh misalkan komponen keluarga, lingkungan, dan masyarakat, di sekolah pun juga kayak gitu. Ini kita lagi aktif untuk mengedukasi, memberikan informasi, memberikan sosialisasi, terus juga kami melakukan upaya pencegahan karena prinsipnya lebih bagus mencegah kan daripada terjadi baru kita sesali. Jadi pencegahan itu harus lewat dari keluarga dulu. Komponen keluarga dalam hal ini pengasuhan positif itu sudah harus. Termasuk diajarkannya adalah anak-anak bahwa pengasuhan itu tidak hanya dilakukan oleh pihak ibunya saja. Ayahnya juga ikut berperan untuk memberikan kewajibannya melakukan pengasuhan positif kepada anak-anak yang ada di rumah. Jadi itu hal yang pertama dilakukan, pencegahan Ibu ya. Pencegahan dari keluarga, ya. Kemudian untuk kasus yang lain Bu, selain untuk kekerasan seksual ini? Ya, kalau kita lihat dari jenis kekerasannya ya, memang tadi itu kekerasan seksual. Itu usia berapa Ibu yang melakukan? Jadi kalau kami rating berdasarkan hasil catatan akhir tahunnya kami di UPTD PPA, maka jenis kekerasan itu adalah kekerasan seksual dengan usia 15 sampai 17 tahun. Ini yang paling mendominasi dan persentasenya lebih besar dibandingkan usia-usia lainnya. Jadi memang di usia 15 sampai 17 ini adalah usia yang rawan. Mungkin karena peralihan ya dari anak menuju ke remaja menuju ke dewasa. Mereka sepertinya butuh ruang-ruang ekspresi untuk mengekspresikan perasaannya yang tiba-tiba bisa saja ke arah yang lebih negatif ya dibanding positifnya. Jadi memang perlu peran serta orang tua di dalamnya. Nah, dari kekerasan seksual ini rating keduanya dari jenis kekerasan maka ada kekerasan fisik. Kekerasan fisik dan itu juga memang lebih besar ya kekerasan seksual dan kekerasan lainnya. Oke. Ya, baik Ibu Aci, ini ada beberapa pertanyaan, kita coba dulu baca ya, atau kita break dulu nih, atau saya baca dulu ya. Mbak Mirsa aja. Saya baca dulu ya. Smart Listener, ini ada WhatsApp yang masuk ya, saya coba baca dulu dari Ibu Irina. Bagaimana DP3A bekerja sama dengan lembaga pelindungan anak dan perempuan lainnya dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus bully yang melibatkan perempuan dan anak? Iya, untuk pelibatan dari NGO maupun dari pemerhati perempuan dan anak, memang kami banyak melakukan kerjasama. Dan kalau kita lihat dari organisasi perempuan pun juga banyak melakukan hal yang sama, termasuk dengan komunitas ibu-ibu cerdas. Jadi komunitas ibu-ibu cerdas yang ada di Makassar ini juga melakukan edukasi, menggandeng beberapa pihak. Jadi tidak hanya saya ya, ada organisasi perempuan lainnya, organisasi perempuan Indonesia Maju juga melakukan. Terus dari komunitas ibu-ibu Down syndrome pun juga melakukan hal yang sama. Jadi
kami tetap melibatkan organisasi perempuan dalam hal ini karena kami yakin kami nggak bisa kerja sendiri dalam hal ini DP3 mengerjakan sendiri terkait dengan kekerasan karena ini kan terjadi dimanapun. Jadi kita dalam hal ini kami menghimbau untuk yang lainnya, masyarakat yang lainnya, mari kita sama-sama. Di komunitas masyarakat sendiri sebagai garda terdepan ini ada bentukan juga yang namanya shelter warga. Ya, itu gimana, Bu? Di shelter warga ini kan komunitas juga ya. Ya, komunitas dari masyarakat sendiri yang melakukan upaya pencegahan dan penanganan. Saat ini sudah ada di 85 kelurahan untuk shelter warga. Harapannya kami 145 kelurahan ini sudah terbentuk nanti di akhir tahun 2023 sehingga kalau misalkan ada masalah yang ada di kelurahan ditangani dulu oleh warga setempat, dalam hal ini adalah shelter warga. Itu harapan besarnya kami. Dan efektif sih kalau kami lihat karena pencegahan itu dilakukan oleh masyarakat. Itu ada pendampingan begitu Ibu pada saat adanya dibangun shelter warga itu? Iya, tentunya ada ya, tentunya ada. Salah satunya adalah peningkatan kapasitas shelter warga dulu. Peningkatan kapasitas shelter warga, bagaimana melakukan langkah-langkah kalau misalkan terjadi kasus kekerasan ya. Apa yang harus dilakukan? Apa yang gitu harus ya? dilakukan? Dia harus koordinasinya sama siapa dulu? Ya kan biasanya bingung Bu, Iya. kan bingung kan, apakah langsung ke polisi terdekat kah ataukah diselesaikan dulu di tingkat warga atau bagaimana nih kalau namanya ada hal seperti itu Bu? Iya, jadi mesti dipilah dulu ya jenis kasusnya apa. Iya, karena tetap ada payung hukumnya ya. Payung hukumnya adalah kalau terkait dengan kasus kekerasan seksual ada undang-undang terbaru ya, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, mesti dilihat. Ternyata itu nggak boleh sama sekali diselesaikan. Misalkan kasus kekerasan seksual dalam hal ini pemerkosaan, dibikinkan atur damai itu nggak boleh. Sudah jelas, iya. Atau melakukan hal-hal yang dalam hal ini adalah selain kasus pemerkosaan atau pelecehan itu nggak boleh didamaikan, mesti diselesaikan ya kalau secara hukum ya, secara hukum iya. Kasus-kasus yang bisa misalkan perkelahian antar tetangga, cekcok antar tetangga itu bisa diselesaikan. Sebaiknya memang diselesaikan di tingkat warga, dalam hal ini shelter warga. Jadi dalam bentuk mediasi. Koordinasinya tetap koordinasi dengan stakeholder yang ada di kelurahan, tokoh masyarakat yang ada di kelurahan, ada Pak Lurah, ada Binmas, Babinsa, ada RT RW ya. Harapannya kita kalau hal yang ringan, kategori kasus yang ringan itu diselesaikan di tingkat RW aja. Di tingkat warga gitu ya. Tapi kalau semuanya dilihat lagi nih kasusnya, tapi kalau mengarah untuk anak-anak apalagi kekerasan seksual, nah ini lain urusannya. Iya, lain urusannya. Itu sudah harus terlaporkan ya, sudah harus bicara karena kita nggak mau korban selanjutnya itu ada karena kita diam. Itu dulu yang mau disampaikan. Apa sih yang menyebabkan biasanya korban itu kebanyakan diam Ibu kalau semuanya terjadi kasus kekerasan seperti itu? Ini kayaknya semakin menarik ya. Oke, Ibu, kita break dulu ya. Nggak apa-apa, lanjut aja. Lanjut dulu deh sebelum kita break ya. Apa yang menyebabkan Ibu? Apakah merasa malu atau gimana Bu? Bisa jadi. Jadi faktor malu dulu itu yang menjadi nomor satu, aib. Merasa bahwa kasus kekerasan seksual ini adalah aib. Dianggap adalah aib, padahal anggapan itu nggak boleh dianggap bahwa itu aib, karena itu lagi jangan sampai si pelaku melakukan hal yang serupa di lingkungannya. Misalkan kasus sodomi itu nggak boleh didiamkan, karena sodomi itu tidak pernah korbannya satu orang, pasti akan lebih dari satu orang. Iya. Itu akan dilakukan berulang lagi ya? Karena bisa jadi itu menjadi candu buat si pelaku. Jadi kalau semuanya masyarakat ada yang begitu kasusnya, jangan diam, langsung dilaporkan. Jangan diam dan timnya kami ini bisa dihubungin baik lewat call center 112, call center dari pemerintah Kota Makassar, boleh lewat WA juga di 081148381112 atau lewat media sosialnya kami, link Instagram. Di situ sudah ada
kontak layanan yang bisa dihubungin atau bisa lewat website DP3A. Oke, itu ya Smart Listener untuk tugas dan fungsi dari DP3A. Kita lanjut lagi sebentar ya Bu ya. Iya boleh. Oke, ini ada beberapa WhatsApp ya yang udah masuk. Saya coba lagi baca nih ya. Bu Aci, sejauh ini bagaimana DP3A bekerja sama dengan sekolah dan lembaga pendidikan untuk memastikan pelindungan yang lebih baik bagi anak dari kasus bullying? Ini kita break dulu ya Bu Aci ya. Dan Smart Listener, untuk Anda juga nih yang lain yang pengen berinteraksi juga, silakan untuk WhatsApp di 0811 46 10 11. Mungkin ada juga punya pengalaman terkait kasus bully ini ya, ataupun kasus kekerasan ya di lingkungan Anda, Smart Listener, untuk penanganannya ataupun solusinya seperti apa. Dan silakan WhatsApp di 0811 46 10 11 untuk live chat di channel YouTube Smart FM Makassar. Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Smart Listener, Anda masih bersama kami di spesial program untuk hari ini, masih di Makassar Insight. Dan kita masih membahas ya, bullying di sekolah, membangun kesadaran dan tindakan bersama. Masih menghadirkan Ibu Aci Sulaiman, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak DP3A Kota Makassar. Anda yang ingin berinteraksi bersama kami di pagi hari ini, silakan juga ya. Anda yang ingin share, berbagi pengalaman terkait kasus bully ini ya. Mungkin ini juga pernah terjadi di keluarga Anda ataupun saudara ataupun teman Anda, Smart Listener, silakan ya. Apa sih yang harus Anda lakukan ya untuk unek-uneknya itu, silakan ya ke Ibu Aci. Langsung aja WhatsApp di 0811 46 10 11, kemudian untuk live chat di channel YouTube Smart FM Makassar. Nah Ibu, kita lanjut lagi nih ya. Ini ada beberapa pertanyaan lagi. Bu Aci, sejauh ini bagaimana DP3A bekerja sama dengan sekolah dan lembaga pendidikan untuk memastikan pelindungan yang lebih baik bagi anak dari kasus bullying ini, Ibu? Ya, jadi ada banyak hal yang kami lakukan ya di sekolah, tentunya kerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk menciptakan sekolah ramah anak. Ini juga sudah harus ya, monitoring evaluasinya juga sudah harus ada, dan itu yang kami lakukan, bagaimana menciptakan sekolah yang ramah bagi anak. Karena pada prinsipnya adalah memberikan ruang yang nyaman dan aman untuk anak, termasuk lingkungan yang kondusif. Jadi pihak sekolah pun juga dalam hal ini sudah bisa mengkomunikasikan sama murid-muridnya bahwa ini loh perilaku bullying dan dampaknya seperti ini. Ya, sebagai orang tua juga memang sudah harus kenali anaknya. Dalam hal ini kalau misalkan anak tak yang dulunya periang, terus humble, terus dia suka bermain, tiba-tiba dia berubah jadi murung, menutup diri, nggak mau berteman lagi, itu adalah salah satu ciri-ciri anak mengalami kekerasan. Apakah nantinya dia mengalami bully? Ya itu mesti dicari tahu. Jangan sampai ini jauh pi anak stres, jauh pi anak ini depresi, baru kita tahu oh kodong dia itu menutup diri karena dikasih begini di sekolah. Itu dampak jangka panjangnya itu. Iya, dampak jangka panjangnya. Jadi memang kenali dulu apa yang terjadi. Jadi kalau ada anak-anak yang dulunya ceria, terus banyak temannya, tiba-tiba dia jadi murung, tidak mau berteman lagi, itu juga mesti dilihat apa yang terjadi sama anak. Jadi orang tua di sini memang harus harus mengamati ya perilaku anak ya. Iya. Terus dari pihak orang tua pun juga memang sudah harus mendekatkan diri dengan anak dan menanamkan pola kasih sayang tentunya. Ya kadang yang ibu yang sibuk bekerja nih yang biasanya kita tidak menyalahkan ya dalam hal ini, tapi memang sudah harus ada waktu-waktu yang lebih efektif untuk anak. Ibu, tapi kalau semuanya untuk kasus bully ini sendiri ya, misalnya kalau terjadi di sekolah, apakah dari pihak sekolah ini langsung ini ya sih langsung respon atau bagaimana Ibu? Ya. Kalau sejauh ini dari beberapa koordinasi sekolah yang dilakukan dari pihak sekolah. Dari beberapa sekolah yang ada di Makassar, koordinasinya tetap koordinasi ke Diknas dan kami, dan biasanya memang kita lakukan penyelesaian masalah ya. Jadi memang harus dilihat pelaku dan korbannya ini sudah harus sama-sama diselesaikan masalahnya. Termasuk juga untuk melihat potensi-potensi anak yang ada di sekolah. Misalnya. Misalkan anak yang bermasalah, memang ini mesti dilihat memang dari
proses asesmen awalnya Mhm. dari profil atau biodata anak ya. Biasa kita bisa lihat di situ, oh orang tuanya ini misalkan bercerai ya. Guru ataupun wali kelas itu sudah bisa melihat potensi anak. Oh ini anak diasuh oleh keluarganya, oh ini anak diasuh oleh neneknya, oh ini dia dikasih sama tantenya. Itu bisa dilihat dari pola-pola pengasuhan seperti itu. Sehingga memang komunikasi dengan wali murid kalau memang tidak ada orang tuanya ini tetap terjalin efektif. Jadi ada pemantauan baik lewat sekolah maupun lewat orang tua. Jadi dikombain Ki, sehingga memang tercipta anak-anak yang terkontrol ya, terkontrol dalam hal kebaikan. Oh di sini potensinya ini anak-anak baik-baik saja. Oh potensinya ini memang ada gap antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Biasanya kalau backgroundnya yang seperti itu yang menjadi hal yang sebagai salah satu pemicu gitu ya Bu ya, Iya. untuk bertingkah di sekolah. Dari sekian biasanya. data yang ada pada kami, anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal ini ataupun anak bully, anak yang dibully ya, baik sebagai korban maupun pelaku, biasanya memang mereka ada di pengasuhan kedua. Oh, Iya, jadi pengasuhan bukan orang tua langsung bukan gitu ya. orang tua langsung yang bermasalah. Mungkin ya salah satu penyebabnya adalah mereka masih butuh kasih sayang ya, dan tidak mendapatkan kasih sayang itu di rumah. Akhirnya untuk menarik perhatian, ya menarik perhatian itu dengan cara misalkan melakukan bully di sekolah. Ada juga memang anak yang ada di pengasuhan inti, ada lengkap ayah ibunya, tapi dia mencari hal-hal yang mencari perhatian dengan cara yang keliru. Iya. Jadi itu ya sebaiknya dari pihak sekolah juga itu bisa menandai gitu ya Bu ya, bahwa ini beberapa siswanya ini latar belakangnya seperti itu gitu ya. Iya. Jadi fungsi guru BK ya, guru wali kelas itu sudah harus memang melihat potensi murid. Jadi mulai dari awal itu dulu deh, proses masuknya dulu ke sekolah mesti tahu guru wali kelas itu punya catatan tersendiri ya, bahwa oh anak wali kelas saya ini seperti ini, oh dia kayak gini. Jadi potensi ketika dia melakukan misalkan hal-hal yang bersifat negatif, ada komunikasi yang efektif antara anak muridnya, wali kelasnya, sama wali orang tuanya, sehingga ini terpantau. Tapi kalau semuanya misalnya Ibu, kalau memang yang menjadi hal yang masalah keluarga gitu ya, misalnya karena kurangnya kasih sayang gitu Bu, itu kan potensinya guru harus tahu nih. Teman-temannya apakah juga harus tahu atau bagaimana Bu? Ya, ada yang bersifat ini ya, ada kode etik juga ya. Saya yakin pihak sekolah itu pun sudah bisa menerapkan itu ya, kode etik. Tapi ini kan bisa dibahasakan secara baik-baik dengan pihak keluarga, ya. Dan sekolah pun juga sebenarnya sudah melakukan potensi ya. Hanya memang mungkin dalam hal ini kapasitasnya tidak sebanding antara guru dengan murid. Itu juga yang mesti dilihat dalam satu sekolah. Jadi kalau saya persamaan antara swasta dan negeri sama aja. Tapi tinggal melihat bagaimana sekolah berperspektif anak, melakukan perlindungan di sekolah. Itu sudah jelas. Oke, jadi kalau ke depannya nih ya, pada saat tahun ajaran baru, lihat dulu nih sekolah-sekolah yang gimana, yang memang ramah terhadap anak gitu kan, perspektifnya memang anak gitu ya. Oke, kita masih lanjut lagi Bu ya. Ini ada pertanyaan lagi, bagaimana DP3A ini dari Ibu Elina, bagaimana DP3A menangani tantangan khusus dalam mendeteksi dan menangani kasus bullying yang melibatkan perempuan dan anak, seperti intimidasi online atau bullying berbasis gender Ibu. Iya, betul. Jadi kita juga mesti tahu ya bahwa ada jenis kekerasan berbasis gender online, kayak singkatannya KBGO. Iya, kekerasan gender berbasis online. Ini salah satunya adalah cyberbully. Cyberbully, dan itu lagi awalnya itu misalkan di media sosial saling mengejek, ejek-ejekan ya, ya selalu bersifat body shaming. Kamu itu batala, kamu itu kurus, kamu itu kerempeng. Akhirnya berujung kepada
pertemuan. Oke. Yang tadi kita bilang ketemu ki di Panjingkulo. Akhirnya bertengkar. Iya Bu, Iya. kalau dari orang yang sabar, tapi kalau terus diejek-ejek begitu tunggu mi pembalasanku. Iya, sama halnya kalau cyberbully itu mungkin kita ingat kasus anaknya Robin Honsu, iya salah satu artis ya, ya si Bertrand ini, akhirnya dia dibully oleh netizen, iya diganti mukanya dengan wajah hewan. Iya, itu juga masuk kategori cyberbully. Jadi ya, jadi cyberbully itu bisa terjadi dimanapun di media sosial, Juga paling bisa. banyak, iya juga bisa, dan selalu berujung kepada pertemuan nyata, pertemuan di dunia nyata. Adu fisik Iya, akhirnya. adu fisik akhirnya. Oke, Apalagi Ibu ada penelpon ya, kita coba angkat dulu ya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, Ibu? Dengan Ibu Emma. Ibu Emma. Terima kasih Ibu Emma Ya. sudah bergabung bersama kami pagi ini ya. Ibu Emma, di sini ada Ibu Aci dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Apa yang ingin Ibu Emma sampaikan ke Ibu Aci? Silakan. Ada masukan atau apa ini, Bu? Ya, ini perkenalkan nama saya Ibu Emma. Saya ini mau bertanya tentang pembulian di sekolah-sekolah ya. Dan saya pernah merasakan anak saya. Ya, anak saya itu dari kelas 1 pernah dibully dengan teman kelasnya. Dipajaki uang lah, diambilin barang-barangnya lah, gitu. Saya masih merespon ya dengan menyelesaikan dengan sekolah. Ya, alhamdulillah sudah terselesaikan. Terus berkelanjutan lagi di kelas 6. Anak saya itu suka dibully dengan fisik. Katanya karate. Kok enggak pernah lawan saya? Anak laki-laki loh ini yang menantang anak saya. Kenapa enggak lawan saya? Ayo kita karate. Anak saya cuma diam. Nah, giliran didorong, anak saya didorong, reflekslah anak saya memukul, kena pelipis matanya. Terus dia merasa bersalah anak saya. Langsung ke guru minta maaf, gini diselesaikan sekolah. Terus pulangnya itu ditaulah sama orang tuanya. Itu orang tua anak yang berurusan dengan anak saya, dia mengancam anak saya tanpa penyelesaiannya ke sekolah. Dia bilang, awas ya kau, saya hantam kau pakai besi. Kau akan terkapar kalau saya hantam kau pakai besi. Sesudah itu dia pulang, anak saya tidak mau sekolah. Dia tidak mau sekolah, dia nangis, dia merasa di sekolah itu tempatnya tidak bagus begitu, bukan tempat yang aman bagi dia. Ya, cuma itu saya mau tanyakan gimana solusi buat anak saya sehingga sampai sekarang anak saya tidak berani untuk keluar. Iya. Halo? Iya Bu Emma, iya. Ini langsung kita jawab ya. Okay. Pagi Bu Emma. Iya. Iya, turut prihatin ya apa yang terjadi dengan anaknya Bu Emma. Kalau lihat memang kasusnya ini sudah masuk kategori bullying, ya. Bullying yang marak terjadi di anak-anak kita yang memang bermula dari saling ejek. Kalau Ibu Emma tadi tuturkan kronologis kejadiannya, itu kan mulai dari anak dimintai uang, terus sudah melakukan kekerasan fisik. Akhirnya memang tadi yang seperti yang saya sampaikan, kenali dulu apa yang terjadi pada anak kita. Ya, salah satunya dulunya mungkin anaknya Bu Emma ini adalah periang, terus banyak temannya, tiba-tiba dia menutup diri ya, nggak mau cerita, nggak mau ke sekolah lagi karena ada ketakutan yang ada di dalamnya. Iya, betul. Iya, takut kita Bu Emma, takut berhadapan dengan orang-orang, takut keluar rumah, akhirnya kita sendiri pusing sendiri. Iya, Bu Emma, kasus anak tak boleh dibawa ke UPTD PPA, nanti ketemu dengan timnya kami, ada tim reaksi cepat. Nanti salah satu hal yang bisa dilakukan adalah pendampingan terhadap anak tak. Silahkan Meki datang, kami ada layanannya. Kantornya ini ada di Jalan Nikel 3 nomor 1, belakangnya Taman Pakui, sampingnya kantor Kelurahan Balak Parang.
Oh jelas. gitu ya. Jadi iya, Terus ini anak saya karena kejadiannya dari kelas 1 sampai kejadian kembali kelas 6, anak saya itu lebih senang main HP, lebih berteman dengan HP. Jadi sehingga dia Nggak mau lebih senang di bersosialisasi ya? rumah begitu. iya. Iya, Nanti saking tidak percayanya seseorang, iya, teman atau seseorang di luar. iya, Bu Emma, nanti ada proses asesmen awal, nanti ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan kita dan anak tak. Nanti ada juga setelah proses asesmen awal ini boleh konseling, Iya. Bu Emma. Kami memang membuka layanan konseling bagi keluarga. Ada Oh, layanan iya ya. konseling di keluarga, baik itu yang ada di Puspaga maupun yang ada di UPTD PPA. Nanti Ibu Emma sampaikan aja permasalahannya terkait apa yang terjadi pada anak tak, datang meki di UPTD PPA. Iya. Iya. Oke. Iya, Oke, Saya Bu merasa Emma, iya, terbantukan ini ya. iya, Bu Emma dan para pendengar Smart Listener dimanapun berada, kami punya layanan PPA dan layanan ini boleh diakses oleh warga Kota Makassar secara gratis, tidak berbayar. Silakan datang. Ya. Jadi datang Maki Oh Ibu iya. Emma ya. Mudah-mudahan Iya, nanti iya. Terima kasih iya, banyak. iya, terima kasih Ibu Emma sudah bergabung. Assalamualaikum Iya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Itu ya Bu ya, jadi itu salah satu hal dari DP3A, jadi ada pendampingan ya yang Iya. diberikan Ibu. Ya, jadi kami punya beberapa layanan yang ada di UPTD PPA. Salah satunya seperti Ibu Emma menyampaikan masalahnya ya terkait bullying yang dialami oleh anaknya. Sampai anaknya sudah tidak mau keluar rumah, sudah tidak mau berteman. Akhirnya dia dengan kesendiriannya dan HP-nya, ya. Jangan sampai muncul lagi problem lainnya kalau nggak diatasin. Jadi memang salah satu solusinya ya itu datang ke unitnya kami, unit layanannya kami. Nanti ada proses asesmen awal. Dari asesmen awal ini nanti kita menentukan apakah dia sudah harus konseling lagi, ketemu dengan konselor atau psikolog, ya, ataukah memang nanti boleh kami masukkan dalam konseling kelompok. Nantinya lanjutannya ya bersama anak-anak lain yang mengalami hal yang serupa. Ya. Kalau semuanya untuk pengalaman yang seperti yang dikatakan Ibu Emma, itu untuk konselingnya tuh berapa kali Ibu? Iya. Ibu. Itu nanti bisa dilihat dari seberapa dalam hasilnya, kasus, ya, hasil awalnya, Asesmennya. ya hasil asesmen awalnya nanti dilihat di situ oleh konselornya. Kami hanya mengarahkan dulu ke layanannya kami, layanan yang disiapkan oleh pemerintah Kota Makassar untuk warga Kota Makassar Jadi secara gratis. Ya, jadi penasaran ya, tugas dan fungsi dari DP3A itu sebenarnya apa sih? Iya Bu. Jadi 1 melakukan upaya pencegahan, 2 melakukan upaya penanganan jika terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi kalau semuanya ada kasus serupa yang terjadi di lingkungan Anda ataupun di keluarga Anda, itu jangan itu ya disembunyikan, jangan takut gitu kan? Iya, itu harus dibicarakan. Ini langsung aja Bu ya, itu bisa langsung datang ke kantor DP3A atau menelpon atau gimana Ya, Bu? itu boleh langsung. Jadi layanan yang kami tersedia lewat layanan online juga, boleh lewat Instagramnya. Tapi karena Bu Emma tadi ini memang sudah menyampaikan unek-uneknya dengan permasalahan anaknya, ya silakan datang langsung saja. Ya. Oke, itu ya. Dan saya juga penasaran ya, dari program DP3A untuk saat ini apa aja Ibu? Ya, jadi kalau programnya kami Ya, untuk perempuan itu tadi layanan ya. Ada juga program untuk kualitas hidup perempuan. Iya. Di kualitas hidup perempuan ini ya bagaimana kami mendorong kesetaraan gender yang ada di dalamnya. Iya. Terus yang kedua ada bidang pemenuhan hak anak. Bagaimana kami pun juga melakukan edukasi kepada masyarakat, kepada pihak sekolah, kepada komponen masyarakat lainnya terkait dengan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak. Terus ada juga program terkait dengan perlindungan perempuan. Iya. Di perlindungan perempuan ini bagaimana mendorong untuk peningkatan kapasitas oleh shelter warga dalam melakukan pencegahan ataupun penanganan jika terjadi kekerasan. Jadi lebih kepada
bagaimana memang melakukan upaya pencegahan dan penanganan. Kalau di kualitas hidup perempuan sebenarnya lebih melihat kepada kesetaraan gendernya, bahwa kelompok rentan nih, ada kelompok rentan nih, usia lansia, perempuan dan anak itu masuk kelompok rentan. Jadi bagaimana kami mendorong untuk kesetaraan dan pemberdayaan perempuan di dalamnya. Jadi itu ya, Smart Listener udah tahu ya tugas dan fungsi dari DP3A Kota Makassar itu seperti apa sih ya, dan juga program-program di 2024 ini ya, layanan dan juga programnya. Oke, Ibu, kita sampai nih di akhir perbincangan kita. Nah, dari Ibu Aci, apa yang disampaikan Ibu untuk bullying di sekolah, membangun kesadaran dan tindakan bersama nih, apa yang harus dilakukan dari pihak sekolah, kemudian dari orang tua sendiri untuk pencegahannya apa? Ya, yang harus kalau dari dilakukan? sekolah tentunya tetap menciptakan ruang yang aman dan nyaman serta kondusif untuk lingkungan sekolah. Bagaimana anak bisa berekspresi, bagaimana anak bisa menciptakan ruang-ruang kreatif untuk anak-anak kita, sehingga perspektif untuk sekolah itu adalah hal yang menyenangkan buat anak-anak, bukan hal yang perlu ditakutin. Itu lagi yang perlu disampaikan. Terus dari orang tua, kita ya sebagai orang tua, saya pun juga sebagai orang tua, Mirsa pun juga sebagai orang tua, dan para pendengar Smart listener pun juga sebagai orang tua ya. Tentunya pola asuh dan komunikasi yang efektif itu yang sangat dibutuhkan oleh anak. Termasuk di dalamnya adalah kasih sayang yang melimpah dari orang tua dan komponen yang ada di dalam keluarga. Selalu ciptakan ruang-ruang yang aman pun juga di rumah, ya, pola kasih sayang yang baik dan pengasuhan positif untuk anak-anak kita. Ya, dan harus respon gitu ya. Iya. Itu lihat dulu nih gelagat ataupun tingkah laku ya dari anak-anak kita. Kalau ada yang berubah, ini harus segera direspon ya. Iya, deteksi dini untuk apa yang terjadi pada anak kita. Oke, itu ya Smart Listener, yang hal-hal yang penting untuk kita lakukan. Sekali lagi terima kasih untuk insight-nya Ibu Aci Sulaiman ya. Dan Smart Listener, sekali lagi untuk Ibu Emma juga terima kasih sudah bergabung ya bersama kami di pagi hari ini, dan untuk Anda juga yang sudah mengirimkan WhatsApp-nya di pagi ini. Sekali lagi terima kasih untuk Ibu Aci Sulaiman, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari DP3A Kota Makassar. Iya, terakhir dari saya, mengasuh dan membesarkan anak dengan baik bukan berarti memberikan anak Anda hidup yang sempurna, tapi mengajarkan anak Anda untuk hidup dan bahagia di dunia yang tidak sempurna. Oke, itu sebagai closing statement ya dari Ibu Aci ya. Baik, terima kasih sekali lagi Ibu Aci ya. Ya, dan Smart Listener, demikian untuk perbincangan kita di siang hari ini. Dan untuk Anda yang ingin menyaksikannya kembali, silakan untuk di channel YouTube Smart FM Makassar ya. Akhirnya saya Mirza Arianti pamit, dan juga ada Ibu Aci Sulaiman di sini. Kami pamit ya, Smart izin Listener. pamit, ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.